Halo semuanya, balik lagi di segmen NPC Ngobrol Politik cuy. Ada apa sih sama politik? Nah, karena kita sama-sama kurang paham, gimana kalau kita langsung tanya narasumber kita aja? Siapa sih narasumber kita hari ini? Nah, jadi beliau adalah anggota Komisi 10 fraksi PDI Perjuangan. Beliau pernah menjabat menjadi Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, Ketua Bidang DPD PDI Perjuangan Bidang Perekonomian, Wakil Ketua Bidang DPD PDI, anggota Dewan Riset Nasional di bidang Sosbud di tahun 1999 sampai 2004, dan masih banyak lagi. Wah, keren juga ya narasumber kita hari ini. Kalau gitu, gak usah tunggu lama lagi. Sorry, I'm gonna leave. I'm driving so far. Tell me why you coming to me and say you want me again. Profesor Dr. Hendrawan Supratikno. Wah, ini kita sudah cukup lama tidak berjumpa, Prof. Bagaimana kabarnya, Prof? Sehat ya? Sehat, puji Tuhan. Pastinya harus sehat ya, Prof. Apalagi sebentar lagi pemilu 2024. Kesibukannya masih di Jawa Tengah ya, Prof? Atau bagaimana? Ya, karena secara politik, kan administrasi politik dibagi dalam daerah-daerah pemilihan atau dapil. Ya. Tentu saja masing-masing anggota dewan kembali ke dapil masing-masing ya, daerah pemilihan masing-masing. Dan saya daerah pemilihannya Jawa Tengah 10, yang terdiri dari Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Batang. Jadi kurang lebih 52 kecamatan, 783 desa kelurahan. Jadi Jawa Tengah 10. Itu sebabnya kami harus sering-sering kembali ke dapil untuk melakukan sosialisasi, kampanye, ya, simulasi-simulasi agar para pemilih tidak keliru ya waktu coblosan nanti tanggal 14 Februari tahun depan, tahun 2024. Wah, lumayan juga ya Prof. Di tengah kesibukan ini sudah rela mau menyempatkan waktu untuk berdiskusi dengan kami. Nah, lalu Prof, kita penasaran nih, bagaimana sih rasanya nyalek? Proses dari awal mencari suara dengan melakukan penyuluhan, sosialisasi, ataupun kampanye-kampanye lainnya. Karena tentu dari hal itulah yang membuat Prof bisa sampai sejauh ini. Ya, jadi Ayu, tentu ini bukan pencalonan saya yang pertama, karena saya sudah ini yang keempat kali ya, Ayu. Jadi berbeda dengan waktu tahun 2008, 2009, saat itu saya pertama kali dicalonkan menjadi calon legislatif DPR RI. Nah, sekarang ini yang keempat. Jadi tentu pengenalan medannya sudah lebih baik. Sudah banyak orang-orang yang kita kenal, relasi-relasi yang semula tidak intensif, sekarang sudah terjalin, baik dengan birokrat-birokrat di daerah, kepala-kepala daerah, kepala-kepala desa, ya tokoh-tokoh masyarakat, semua sudah baik hubungannya. Hanya memang harus diakui biaya untuk sosialisasi, biaya untuk kampanyenya dari waktu ke waktu semakin tinggi, semakin mahal. Ya, jadi kalau ada inflasi yang lebih tinggi dari inflasi harga pangan, itu salah satunya inflasi biaya politik. Ya, kan selalu pemerintah mengumumkan, Bank Indonesia mengumumkan inflasi kita kurang lebih 3%. Khusus untuk bahan pangan 7%. Tetapi untuk biaya politik saya kira lebih dari 7%. Itu sebabnya para politisi harus menyediakan dana yang lebih besar untuk melakukan sosialisasi, melakukan aktivasi kampanye, ya, untuk mendorong apa simulasi-simulasi di daerah, mengadakan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat. Jadi itulah tugas kami yang mulai tanggal 28 November kemarin, ya. Jadi sudah mulai bisa kampanye. Sebelumnya kami hanya sosialisasi-sosialisasi. Sekarang secara resmi setelah tanggal 28 November kami diperbolehkan kampanye sampai nanti 10 Februari, karena tanggal 11 Februari tahun depan ini hari tenang ya, 3 hari tenang sebelum tanggal 14 Februari pemilihan. Hari tenang itu
Maksudnya tidak boleh ada kampanye, tetapi untuk para calon legislatif itu hari yang paling tidak tenang ya. Wah, pada akhirnya proses yang panjang inilah yang menghasilkan buah yang baik ya, Prof. Belum tentu buah baik ya, Mm-mm. Bisa juga. karena karena 7 kursi di dapil saya, jadi 7 kursi di Jawa Tengah 10 ini, ya itu diperebutkan oleh 126 calon legislatif. Ya, jadi artinya ada 7 kursi, pesertanya 18 partai politik. Jadi 7 kali 18, berarti 126 caleg. Nah, kursinya 7, berarti kan hampir pasti tanggal 14 Februari nanti setelah ada pemilihan 119 caleg akan stres ya, Iya, karena betul, tidak Prof. bisa dapat kursi. Jadi pemilu melahirkan orang-orang miskin baru, pemilu melahirkan calon-calon yang gagal, yang stres. Itu sebabnya ketika saya datang ke daerah pemilihan, saya juga mengecek apakah rumah sakit menyediakan bangsal-bangsal kamar-kamar khusus untuk penyakit jiwa enggak. Ya, karena kalau yang stres dan stresnya unmanageable, tidak bisa dikelola dengan baik, itu kan bisa lari ke jiwa ya. Iya, Jadi betul, berat ya, betul, sudah Prof. biayanya mahal yang dikeluarkan ya, tenaga ya, pikiran ya. Kemudian bertarung ternyata kalah dengan gladiator-gladiator elektoral yang lain, ya tentu stres. Itu sebabnya eh, ini membuat kami calon-calon ini tidak tenang sebenarnya. Mengutip dari yang Prof sampaikan tadi, menurut Prof sendiri apa sih yang dimaksud dengan pesta demokrasi? Sebenarnya demokrasi kan bentuk pemerintahan, bentuk sistem pemerintahan yang definisinya dulu pernah disampaikan oleh Benjamin Franklin ya, salah satu pendiri negara Amerika Serikat, yang mengatakan, atau Abraham Lincoln lebih tepatnya ya, sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi itu sebabnya secara teoretis sistem demokrasi ini sistem yang paling egaliter, ya, paling fair, karena one man one vote. Satu orang mempunyai satu suara, tidak peduli apakah dia posisinya tinggi, misalnya guru besar, suaranya sama dengan satu, misalnya katakanlah orang yang menduduki jabatan sangat rendah lah dalam masyarakat, misalnya kita sebut aja yang mempunyai profesi sebagai buruh tani, suaranya sama. Padahal kan seorang pemikir ya, mungkin pikirannya jauh lebih eh, bermanfaat, jauh ke depan ya, untuk memikirkan nasib bangsa. Tetapi dalam sistem demokrasi, eh, satu orang hanya memiliki satu suara, itu sebabnya dianggap paling fair ya. Jadi dengan demikian sistem demokrasi adalah sistem yang dianggap sebagai sistem yang terbaik dari sistem-sistem yang ada. Nah, Prof, ada pakar politik dan beberapa awak media yang mengatakan bahwa pesta demokrasi di tahun 2024 akan lebih meriah karena sejarah baru Indonesia dimulai, di mana 3 putra terbaik bangsa akan bertarung habis-habisan dalam forum debat terbuka. Namun, di sisi lain, mereka memprediksi kerusuhan yang melanda akan lebih parah dibandingkan tahun 2019 silam. Karena seperti yang kita ketahui nih, Prof, banyak sekali massa yang membakar beberapa fasilitas umum dan bahkan ada yang luka parah. Untungnya tidak sampai meninggal, meskipun katanya hanya kerusuhan kecil saja. Jadi dari sudut pandang Prof sendiri, apakah Prof setuju terhadap tanggapan pakar politik dan awak media ini? Dan bagaimana tanggapan Prof terhadap situasi yang kurang menyenangkan ini? Sebenarnya Ayu, kalau dibandingkan dengan situasi kondisi tahun 2019, kondisi tahun 2024 ini kan sebenarnya lebih baik ya. Karena apa? Karena pemilu tahun 2014 kemudian diperparah dengan 2019, itu yang terjadi head to head. Jadi frontal antar dua calon. Jadi
politiknya cenderung polaristik, terjadi pengkutuban, ya. You berhadapan dengan saya. Itu sebabnya kita lihat polarisasi sosial yang terjadi di 2014 dan 2019 sedemikian tajam, ya. Sampai ada istilah cebong, kampret, ya, kadrun, kadal gurun, ya, macam-macam itu. Tahun 2024 saya kira calon-calon itu kan lebih merepresentasikan kekuatan yang lebih plural, lebih majemuk. Anies Baswedan misalnya yang dianggap sebagai tokoh kanan, ya, paling kanan dalam hal ini mewakili kelompok Islam, ya, termasuk Islam yang garis keras, berpasangkan dengan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, ya, yang slogannya itu dalam bahasa Arab hubul waton minal iman. Jadi cinta tanah air adalah bagian dari iman. Artinya sangat nasionalis, ya. Jadi kelompok ini nasionalis, ya. Pembantu-pembantu Pak Anies Baswedan banyak yang merepresentasikan tokoh Kristen dan Katolik. Hal yang sama terjadi dengan Pak Ganjar dan Mahfud MD. Kalau Pak Ganjar diajukan oleh partai yang memang selama ini di Indonesia dianggap sebagai penjaga paling setia dari pilar-pilar kebangsaan, ya, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Demikian juga calon nomor 2, ya, Pak Prabowo dan Gibran. Saya kira merepresentasikan kekuatan nasionalis yang kuat, ya. Jadi kali ini saya kira pertarungan antar teman sebenarnya, ya. Pertarungan antar teman, hanya memang kemarin prosesnya sedikit menjadi perdebatan karena di ujung-ujung proses aturan main mengenai calon wakil presiden, calon presiden diubah oleh Mahkamah Konstitusi, ya. Kita semua tahu pada tanggal 15 November kalau tidak salah, Mahkamah Konstitusi membuat keputusan yang kita semua tahu, ya, menambahkan klausul baru, yaitu bahwa syarat calon presiden atau wakil presiden berusia minimal 40 tahun atau, ya, pernah menduduki jabatan kepala daerah. Padahal kata-kata atau pernah menduduki jabatan kepala daerah itu tidak ada dalam undang-undang yang dibentuk oleh DPR dan pemerintah. Jadi itu sebabnya Mahkamah Konstitusi dikritik sebagai mahkamah keluarga, begitulah, ya. Coba dicek lagi kalau tidak salah, ya, keputusan itu diambil tanggal 15 November, ya. Dicek coba. Cek koreksi keputusan Mahkamah Konstitusi itu 16 Oktober, ya. 2023, ya. Jadi yang menimbulkan pro dan kontra sampai sekarang. Karena orang akhirnya mempermasalahkan legalitas dan legitimasi dari Gibran Rakabuming Raka, ya. Bila kita lihat dari biodatanya Profesor Hendrawan, betul ya, Prof pernah menjabat menjadi Wakil Ketua BAKN atau Badan Akuntabilitas Keuangan Negara. Kita tidak berbicara posisinya, ya, Prof, sebagai Wakil Ketua, namun lembaga BAKN ini juga. Ya, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara tugasnya melakukan penelaahan terhadap laporan-laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, BPK. Jadi BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, itu ada dalam Undang-Undang Dasar sebagai lembaga yang melakukan pemeriksaan terhadap tata kelola dan pertanggungjawaban keuangan negara. Ya, jadi itu sebabnya setiap semester harus melaporkan hasil pemeriksaannya ke Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, begitu laporan itu masuk ke DPR, ada alat kelengkapan DPR yang bertugas untuk
melakukan penelaahan lebih lanjut, ya. Jadi hasil pemeriksaan ditelaah. Nah, penelaahan itulah yang merupakan tugas dari Badan Akuntabilitas Keuangan Negara. Wah, menarik juga ya, Prof. Tapi jika kita korelasikan dengan yang sebelumnya, apakah dengan adanya pesta demokrasi ini meningkatkan kestabilan ekonomi di Indonesia? Karena seperti yang Prof sebut tadi, di dalam pesta demokrasi tentu ada yang namanya kampanye, di mana pada umumnya para capres mencetak atribut berupa baju, topi, maupun jaket yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat. Namun, jika kita mengambil sudut pandang penjual sendiri, kampanye ini akan meningkatkan pendapatan UMKM bagi mereka yang kebetulan expert di bidang tersebut. Sehingga para tim sukses dari capres-capres tentu menggunakan Ke pertanyaan Marcel tadi, kami para caleg ini mengeluarkan banyak dana ya untuk mencetak alat peraga sosialisasi, alat peraga kampanye, dan alat peraga simulasi. Itu sebabnya anggaran untuk itu cukup besar ya. Coba bayangkan saja kalau untuk DPR, seluruh anggota DPR calegnya 580. 580 orang berebut, diperebutkan kursinya oleh kalikan 18, oleh kurang lebih 11.400 calon ya. Kalau 11.400 calon ini mencetak alat peraga kampanye rata-rata 1 miliar saja, ya. 1 miliar kali 11.000 calon berapa? Sudah ya, sudah 1 triliun sekian ya. Kalau satu orang mengeluarkan biaya katakanlah 10 miliar saja untuk masuk ke DPR, maka kurang lebih 114 triliun anggaran yang dikucurkan untuk kegiatan-kegiatan aktivasi politik. Nah, ini bisa dibayangkan betapa hebatnya ya kekuatan dana ini untuk menggerakkan ekonomi ya. Jadi ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat, karena triwulan kedua itu kan triwulan ketiga turun. Dari 5, sekian persen turun menjadi 4,9. Jadi ada pelambatan. Bahkan kalau kita ke desa-desa, pasar-pasar sepi. Ya, itu sebabnya pemerintah membuat kebijakan yang mereka sebut penebalan perlindungan sosial dengan memberikan tunjangan beras 10 kg kepada sekian puluh juta keluarga penerima manfaat dan tambahan BLT 2 bulan A 200.000. Berarti 2 bulan terakhir November Desember ada dana yang dikucurkan pemerintah 400.000 ya per keluarga penerima manfaat KPM. Nah, ditambah dengan dana-dana aktivasi politik ini, maka konsumsi rumah tangga, daya beli masyarakat sedikit banyak bisa terjaga ya, terpelihara. Nah, ini akan memberikan daya dorong terhadap kegiatan ekonomi dan pada akhirnya tentu menciptakan stabilitas ekonomi. Menurut disertasi dari orang-orang yang menulis S3 di Gajah Mada, di Pajajaran, bahkan ada yang 50 miliar tidak berhasil masuk ya. Jadi bisa bayangkan, untuk pilpres ya, satu calon pilpres itu aja mungkin menyediakan minimal 10 triliun ya. Coba bisa bayangkan, ada 800.000 lebih ya tempat pemungutan suara, TPS. Nah, kalau satu TPS dijaga oleh 2 saksi, ya, satu saksi diberi honor 400.000, berarti kan satu TPS 800.000 rupiah. Kalau dengan seragam, pulsa untuk handphonenya dan seterusnya, katakanlah untuk sederhana 1 juta saja, ya, maka untuk 800.000 TPS, untuk biaya saksi saja sudah 800 miliar, hampir 1 triliun. Ya, itu baru untuk honor TPS-nya, penjaganya, belum pelatihannya, ya,
belum nanti pelaporannya, ya. Jadi demokrasi di Indonesia ini demokrasi berbiaya mahal, ya, high cost demokrasi. Itu sebabnya banyak orang yang dilahirkan dari sistem ini kemudian tergoda untuk melakukan korupsi, sehingga muncul istilah korupsi berjamaah. Demokrasi kita yang tadinya transaksional sekarang mendapat julukan jangan-jangan mengarah ke demokrasi kriminal, karena begitu banyak yang ditangkap, ya, OTT, operasi tangkap tangan, ya, banyak yang kepala daerah, ya, politisi, ya, pengusaha-pengusaha yang ikut terlibat dalam proses suap menyuap dan seterusnya. Di tahun 2024 nanti akan ada 3 calon presiden dan 3 calon wakil presiden yang mencalonkan diri untuk memegang jabatan tertinggi di pemerintahan pada tahun 2024 hingga 2029. Tentunya hal ini menjadi fenomena baru sejak tahun 2014 lalu, yang sebelumnya di tahun 2004 hingga 2009 itu lebih dari 3 calon. Apakah dengan semakin banyaknya orang yang mencalonkan diri sebagai presiden akan berpengaruh besar terhadap perekonomian masyarakat, Prof? Atau bahkan negara? Dan apakah hal ini akan berdampak baik atau buruk untuk negara kita tercinta, negara Indonesia? Marcel, tahun 2004 kita punya 5 paslon, ya. 2004 ketika pertama kali pemilihan presiden dilakukan secara langsung, ya. Sebelumnya kan pemilihan presiden dilakukan oleh MPR. MPR sebagai lembaga tertinggi negara saat itu. Kemudian Undang-Undang Dasar kita amandemen 4 kali, ya. 99, 2000, 2001 dan 2002. Dan MPR tidak lagi melakukan pemilihan presiden. Sehingga untuk pemilihan presiden dilakukan secara langsung tahun 2004. Saat itu ada 5 paslon, ya. Paslon 5 calon ini yang masuk putaran kedua hanya 2. Susilo Bambang Yudhoyono berpasangan dengan Yusuf Kala melawan Megawati berpasangan dengan Hasyim Muzadi. Saat itu Ketua Umum PBNU. Itulah yang pertama, lebih dari 2 orang paslonnya. Kemudian 2009 head to head, ya. Sorry. 2009 ada 3 calon, ya. Yusuf Kala maju sebagai capres, ya. Yusuf Kala maju sebagai capres dengan Wiranto, ya. Tapi kemudian Pak SBY menang 1 putaran, ya. Kemudian yang tahun 2014 head to head, 2019 head to head, dan ini kembali 3 calon untuk tahun 2024. Jadi bukan pengalaman pertama untuk kita, ya. Kita sudah terbiasa dengan pertarungan lebih dari 2 calon. Nah, pertanyaannya Marcel tadi, apakah akan menggoyahkan sendi-sendi ekonomi? Saya kira tidak, ya. Justru tadi, karena jumlah uang yang beredar di masyarakat bertambah besar, ya, perputaran ekonomi menjadi semakin banter gitulah, ya. Itu sebabnya ini bagus untuk rakyat kecil, ya. Ya, tapi untuk calon legislatif tadi ini stres, ya. Untuk tim-tim ini yang di bawah ini sekarang tiap hari, ya. Bayangkan 52 kecamatan untuk saya, ya. Kalau satu kegiatan di satu kecamatan rata-rata habis 20 juta lah, ya. Untuk mengundang 100 orang sampai 150, biaya pengganti transport, makan siang, kepanitiaan, ya, plus mencetak alat peraga, katakanlah 20 sampai 25 juta, ya. Itu berarti untuk satu putaran saja 52 kecamatan itu sudah 1, sekian M, ya. Kalau dibutuhkan untuk satu kecamatan 3 putaran misalnya, tinggal dikalikan. Belum lagi kalau ada caleg yang pada hari H, ya, pada hari pemilihan ingin menyampaikan tanda kasih, ya. Tanda kasih itu bahasa halus dari politik uang,
ya, maka you bisa hitung aja. Kalau you menggunakan teori probabilitas, teori kemungkinan, katakanlah dari 10 amplop menetas 5, target suaramu berapa? Kalau you mentargetkan 100.000, berarti kan you harus membagi amplop 200.000. Kalau 200.000 amplop, per amplop 30.000 misalnya katakan, ya disederhanakan, maka sudah berapa? 6 miliar 6 hanya untuk miliar. hari H saja. Itu kalau you berpikir memberikan tanda kasih. Karena orang yang datang ke TPS, dia misalnya kalau di pedesaan terpaksa tidak pergi ke sawah, ya, atau ya terlambat masuk kerja, ya, itu kan mesti harus dikompensasi, ya. Kalau tidak dikompensasi, nanti partisipasi pemilihan rendah karena orang memilih bekerja daripada meluangkan waktu pergi ke tempat pemungutan suara. Nah, terakhir nih Prof, ada satu kasus yang ingin kami tanyakan pada Profesor. Pada tahun 2019, terdapat kasus di suatu daerah mengenai tindakan penggelapan uang terhadap bayaran anggota KPPS oleh lembaga di atasnya. Seperti yang kita ketahui, anggota KPPS sendiri sangatlah sibuk di hari H pemilu, di mana mereka melakukan penghitungan suara. Yang pada akhirnya bayaran mereka sendiri saja tidaklah setimpal dengan usaha serta kerja keras mereka. Fakta mengatakan bahwa terdapat 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 lainnya sakit. Kasus-kasus ini tentunya miris untuk kita bersama. Lalu, apa tanggapan Profesor terkait penggelapan uang ini? Ditambah lagi, kebanyakan orang yang melakukan penggelapan tersebut sebelumnya sudah disumpah di bawah kitab suci. Prof, tanggapan. Iya, ini kasus-kasus yang biasa ya. Hanya memang tahun 2019 karena eh, pekerjaan petugas tempat pemungutan suara itu, ya PPS itu luar biasa, ya mereka terlalu banyak menghitung ya. Itu sebabnya untuk pemilihan umum tahun 2024 diambil langkah-langkah untuk memitigasi, ya mengurangi risiko lah. Antara lain jumlah TPS diperbanyak. Sekarang satu TPS pemilihnya kurang lebih hanya 250 orang. Kalau tahun 2019 kan sampai 400 orang itu. Ya. Sehingga petugas PPS itu menghitung sampai pukul 4 pagi ya. Ya, kalau sekarang dengan jumlahnya dikurangi ya, mudah-mudahan bisa lebih cepat ya, sore atau malam bisa diselesaikan ya. Apalagi kita sudah antisipasi makanannya akan lebih bergizi ya, kemudian akan didoping dengan vitamin ya, terus honorariumnya juga diperbaiki. Kalau honorarium terlambat itu saya kira kesalahan mekanisme saja. Jadi ayo mudah-mudahan pengalaman buruk 2019 tidak akan terjadi lagi sehingga pemilu 2024 ya berlangsung seperti apa yang kita harapkan, aman, tertib, jujur, adil, langsung umum, bebas dan rahasia. Orang boleh memilih dengan hati nuraninya, tidak diintimidasi, tidak ditakut-takuti, ya. Dia biarkan menggunakan hak konstitusionalnya 5 tahun sekali untuk memilih yang terbaik yang bisa mewakili kepentingannya. Nah loh, jangan lupa dilakukan ya teman-teman, karena dalam sekali pesannya. Kalau begitu, sampailah kita di penghujung acara ya, Prof. Sekali lagi, terima kasih banyak sudah menjadi narasumber kita dan sekaligus menjadi guru pada kesempatan kami hari ini. Kami mendapat banyak sekali insight-insight baru terkait politik dan kestabilan ekonomi. Terima kasih ya, Prof. Selamat menjalankan aktivitasnya. Dan itu dia, teman-teman, segmen NPC kita harus berakhir pada hari ini. See you on next topic. 5, 4, 3, 2, 1, close the door.